A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru saya, dengan channel Risalah Langit. Mudah-mudahan channel ini dapat membantu untuk saling ingat mengingatkan, khususnya pada diri saya pribadi, keluarga saya, dan sahabat-sahabat semuanya. Channel saya yang bernama Risalah Langit dibuat untuk bercerita tentang suatu amal perbuatan yang kecil, yang mungkin sepele, tetapi manfaat dan hikmahnya sangat besar. Sebelumnya, untuk membantu channel ini lebih berkembang, saudara-saudaraku, silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Mudah-mudahan channel ini dapat berkembang dan untuk dapat memacu kebaikan yang ada pada diri kita, agar terus kita laksanakan dan kita jalankan. Saya akan berkisah tentang suatu kisah nyata yang pernah dialami oleh seseorang yang ingin berbuat sesuatu hal, tapi dia nggak mengerti. Sesuatu halnya, umpamanya dia ingin mempunyai sesuatu yang baik bagi dirinya, lalu datanglah kepada seseorang dan mohon atau meminta petunjuk darinya. Ini kisah nyata, bukan kisah dibuat-buat, tapi ini real apa adanya. Seseorang tersebut menghadap atau menjumpai seseorang untuk silaturahim dan bertanya sesuatu hal apa yang dapat dia lakukan, perbuatan yang dapat dia lakukan yang baik dan ada manfaatnya. Lalu orang tersebut yang dijumpainya itu berkata, lakukanlah amalan kecil, tetapi manfaatnya dan hikmahnya besar. Lalu orang tersebut menjelaskan, apabila engkau berjalan di suatu tempat atau dimanapun, engkau menemukan benda yang berbahaya, harap engkau singkirkan atau engkau pindahkan. Titik akhirnya orang tersebut, singkat cerita, dilaksanakanlah sama orang yang ingin berkonsultasi. Hari demi hari, waktu demi waktu, tidak terasa apa yang disampaikan orang yang memberikan arahan tersebut sudah lupa, tetapi orang yang mendatangi tersebut menjalankan terus tanpa punya pikiran ingin dapat balasan atau apapun. Dia berpegang teguh menjalankan amanah tersebut.
Ketika dia naik motor, dia pinggirkan, ada ranting, ada batu, ada benda berbahaya dipinggirkannya. Maupun dia jalan kaki pun sama seperti itu dilakukan. Ada beling, ada paku, ada kayu, ada ranting dipinggirkan demi keselamatan orang lain. Hal kecil itu adalah hal yang sangat sepele, tetapi sulit dijalankan. Bahkan kita menutup mata kita yang sebelah agar kita tidak melihatnya. Itu yang sering kita lakukan. Padahal hal itu kecil, tapi akan menjadi besar manfaatnya. Singkat cerita, orang tersebut yang menjalankan perintah itu ingin pulang kampung beserta keluarganya. Pada zaman dulu kalau naik kereta atau bus itu berbondong-bondong rebutan, tidak pakai tiket online. Kalau saat ini dengan tiket online, bisa dengan HP, laptop, atau lewat toko-toko yang sudah ditunjuk pemerintah. Kalau sekarang lebih enak. Nah, kembali lagi, orang tersebut ke Pasar Senen atau Stasiun Senen, minta maaf, bukan Pasar Senen, Pasar Jatinegara. Dia ke Stasiun Jatinegara, beli tiket, ternyata penuh, sudah tidak kebagian. Ingin rebutan naik pun tidak mungkin karena membawa orang tua. Nah, ketika putus asa, tiba-tiba keluar dari loket untuk istirahat di pinggir jalan, ada yang memanggilnya. Orang yang memanggilnya itu naik mobil. Orang yang memanggilnya itu mengetahui namanya. Nah, taruhlah si B. Setelah B beli tiket tidak dapat, pusing, bingung, karena niatnya sudah bulat, ingin pulang kampung. Ternyata ada memanggilnya dengan nama si B itu kenal orangnya. Nah, ditanya, B, kamu mau kemana? Saya mau pulang kampung. Lalu, ya saya nggak kebagian tiket, nggak kebagian kereta. Ya terus, saya bingung mau naik apa. Ayo naik saja, B, kita bareng, saya juga mau pulang. Kabaran mobil saya kosong. Singkat cerita, naiklah keluarga tersebut, lalu berbicara atau ngobrol di dalam mobil, seolah-olah saling mengenal. Nah, sehingga dihantarkanlah sampai rumahnya. Sehingga ketika turun atau sampai di rumahnya, di kampungnya, keluarga bertanya kepada BB, kamu kenal dengan orang itu tadi, siapa yang ngantar kita? Si B bengong, tidak bisa menjawab. Lah, bukan kamu tadi ngobrol? Saya lupa jawabnya. Siapa ya? Dia pun bingung. Nah, singkat cerita lagi, keluarga B ingin balik lagi atau kembali lagi ke Jakarta. Sama ceritanya, gak kebagian bis, gak kebagian kereta, semuanya penuh. Lalu tiba-tiba si B dipanggil lagi sama seseorang yang naik mobil, tapi orangnya berbeda, mobil berbeda. Tiba-tiba dipanggil namanya, B, kamu mau kemana? Saya pengen pulang ke Jakarta. Ayo bareng, saya juga mau pulang ke Jakarta, kata supir tersebut. Naiklah ke dalam mobil, pulanglah ke Jakarta.
di dalam mobil itu mereka saling berbicara, saling ngobrol, tanpa tahu, tanpa sadar si A itu, supir itu siapa, sehingga dihantarkanlah sampai rumahnya di Jakarta. Nah, ketika tiba di Jakarta, keluarganya pun bertanya, B, itu siapa? Lah, saya juga tidak tahu, saya juga bingung, tadi siapa ya? Sekarang saya baru sadar, nggak tahu itu siapa. Lalu tiba-tiba orang tersebut menyampaikan orang yang pertama kali dipintai untuk konsultasi atau saran, dan orang tersebut berkata, Allahu a'lam bishawab, sesungguhnya mungkin itu adalah amal perbuatan kamu, bisa dari jin baik, bisa dari malaikat, bisa apapun, yang jelas itu atas perintah Allah dan atas izin Allah, karena itu bayaran yang engkau lakukan dengan tulus hati, tanpa pamrih apapun engkau jalankan. Nah, kisah ini saya angkat, saya dapat bukan rekayasa, bukan fiktif, bukan bohong. Ini kisah nyata. Allahu a'lam bishawab. Suatu saat kita nanti akan bahas lagi di kisah-kisah yang lain. Saya channel Risalah Langit mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan yang sudah like, yang sudah subscribe dan komen yang baik, Allah tambahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.